Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hati penuh dengan syukur, itulah yang bisa saya katakan jika pagi ini boleh kembali mengunjungi Bapak Ibu di dalam kita bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini Tuhan berbicara kepada kita tentang Tuhan melihat penindasan dalam hidup kita. Tuhan melihat penindasan dalam hidup kita. Hal ini dibuktikan melalui peristiwa yang dialami oleh Hagar, istri daripada Abraham, pembantu daripada Sarai, ibu daripada Ismail. Kita membaca dalam Kejadian pasal 16 bahwa Sarai, istri yang mandul itu, ingin mendapatkan anak dan meragukan bahwa janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, sehingga dia berkata kepada suaminya Abram, ambillah Hagar, pembantuku, hambaku, orang Mesir ini, siapa tahu dari dia aku bisa mendapat anak. Abraham menuruti keinginan istrinya Sarai dan menghampiri Hagar, hamba daripada Sarai, sehingga Hagar mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perubahan sikap terjadi dalam diri Sarai. Sesudah dia mengetahui dia mengandung dan akhirnya punya anak, dia mulai tidak menghormati tuannya Sarai. Dia mulai melecehkan tuannya Sarai, sehingga Sarai sangat kecewa dan marah kepada Abraham. Sarai mulai menindas Hagar, memperlakukan Hagar tidak adil. Dia menolak Hagar sebagai istri daripada Abraham, suaminya. Penindasan itu begitu keras sehingga membuat Hagar melarikan diri. Dia meninggalkan rumah dan pergi ke padang gurun. Lalu di padang gurun dia mengalami keadaan yang sulit. Dia menangis, dia menjerit, dia berseru oleh penderitaannya. Lalu firman Tuhan datang melalui seorang malaikat kepadanya. Kejadian 16 ayat 7 berbunyi demikian. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Sur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Sarai menjawab, aku lari meninggalkan. Hagar menjawab, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Walaupun Allah memilih Abraham dan Sarai adalah istri utamanya, tetapi Tuhan tetap memperhatikan Hagar yang dalam statusnya dia adalah hamba daripada Sarai, tapi dia juga istri daripada Abraham. Ketika dia berada dalam keadaan yang menderita, dalam kesusahan yang berat, Tuhan memperhatikan dia. Tuhan mempedulikan dia. Dalam janji yang diberikan malaikat ini kepada Hagar, kita melihat itu bagian daripada janji Tuhan kepada Abraham, bahwa anak Hagar yang adalah keturunan jasmani, walaupun itu menurut keinginan daging, tetap mendapatkan bagian dalam warisan menjadi bangsa yang besar. Kadang-kadang kita berpikir,
bahwa Ismail dan keturunannya adalah bangsa yang tidak diberkati Tuhan. Tapi Ishak dan keturunannya lah yang diberkati Tuhan. Tapi firman Tuhan ini berkata, Tuhan tidak seperti itu. Dia tetap memperhitungkan keturunan Hagar yang dia dapatkan daripada Abraham. Karena anak Hagar adalah anak Abraham. Jadi Tuhan peduli kepada anak Hagar, yaitu Ismail. Tapi yang lebih penting lagi adalah Tuhan peduli terhadap orang yang ditindas. Hagar memang telah mengalami kemenangan, kehormatan ketika dia diambil menjadi istri Abraham. Dan itu membuat dia jadi congkak, membuat dia tinggi hati, dan melecehkan majikannya Sarah. Itu kesalahan fatal, kesalahan besar dengan budaya pada zaman itu. Seorang hamba tidak boleh merendahkan majikan. Hagar telah melakukan kesalahan itu, sehingga Sarah menindas dia. Tapi Tuhan yang adil adalah Tuhan yang peduli kepada Hagar, walaupun dia telah melakukan kesalahan. Dan menolong Hagar tidak mati kehausan, sehingga dia boleh kembali dan selamat ke rumah Abraham, selamat ke rumah Sarai, dan melahirkan anaknya Ismail. Ini sebuah tindakan Allah yang adil dan penuh dengan belas kasihan. Tanpa kita sadari, inilah yang juga dilakukan oleh Allah dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang telah melakukan banyak kesalahan, banyak pelanggaran di hadapannya. Tetapi dalam belas kasihannya dan keadilannya, dia tetap peduli kepada kita. Ketika kita berseru-seru, meminta belas kasihan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dia mengulurkan tangannya, dia mengutus malaikatnya untuk menolong kita. Hari ini, mari kita jalani dengan kebenaran ini. Hiduplah berlaku belas kasihan dan adil terhadap mereka yang tertindas. Jangan ambil bagian di dalam penindasan yang membuat orang lebih tertindas. Tapi ambil bagianlah kepada orang yang tertindas untuk menolong mereka, menguatkan mereka, membawa mereka keluar dari penindasan itu. Miliki hati belas kasihan seperti yang dimiliki Tuhan Yesus, karena kita adalah anak-anak kebenaran. Tuhan memberkati. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan meneguhkan apa yang Bapak Ibu kerjakan dan mengaruniakan sukacita damai sejahtera sepanjang hari ini, bahkan selama-lamanya dalam hidup Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu berbahagia secara pribadi maupun dalam keluarga dan komunitas. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang adil dan penuh belas kasihan, yang tidak menutup mata dan mengabaikan penindasan yang dialami oleh seseorang. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa Engkau peduli kepada penindasan yang dialami oleh Hagar, sehingga Engkau menolong dia, menyelamatkan dia, bahkan memberkati keturunannya. Biarlah itu juga terjadi dalam hidup kami. Engkau terus membela kami, peduli pada kami, dan memberkati keturunan kami, dan berkat-berkat yang dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.